Halo teman-teman, welcome to ICA 2024 dengan aku Jawa Barasya dan aku Akan Arya. Di sini kami sebagai host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, karena ini masih episode pertama, pasti teman-teman juga yang bingung tentang ICA itu apa sih? Jadi ICA ini adalah podcast yang akhirnya akan dilaksanakan secara rutin oleh BEM Universitas Anambas. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang ditunggu sama mahasiswa baru angkatan 2024. Topik apa itu sudah? Kita akan membahas AWK 2024. Nanti topik lagi, masa iya sih kita akan ngobrol? Enggak benar, tapi kita berbahagia langsung yang apa biasa banget di samping kita. Wow, kita langsung kenalan aja kali ya. Mungkin bisa dari Mas yang di pojok sana. Oke, makasih ya Zalfa sebelumnya. Oke, teman-teman, aku Abdi, ya nama lengkapnya Muhammad Biasa, aku dari Fakultas Ilmu dan Politik angkatan 2021 yang kebetulan pada tahun ini dia lagi untuk menjadi kawaci anggota tahun 2024. Terus ini sebelah Mas Abdi. Oke, hai teman-teman semua. Nama aku Nurul Firdi, biasanya bahasanya. Aku dari Fakultas Ilmu dan Politik jurusan Komunikasi dan aku angkatan 2000. Angkatan 2024 nih. Jadi kita ada punya ketua pelaksana Amerta, Kak Abi sendiri, dan juga calon pelaksana Amerta yaitu Fania. Jadi udah banget gak sih? Makin konkret pada episode kali ini ya. Betul. Kalau begitu kita langsung aja ya tanya-tanya seputar Amerta tahun 2024. Mungkin kita bisa memulai ya dari perspektif Fania nih sebagai mahasiswa baru angkatan 2024. Apa nih yang udah sejauh ini Fania ketahui tentang Amerta tahun 2024? Sejauh ini yang aku tahu soal Amerta Dari sosial media, kelasku dan juga sosial media Universitas sendiri, yang pasti adalah menginspirasi untuk mahasiswa baru mengenal Universitas Erlangga lebih dalam. Dan pastinya, walaupun siswa yang dari Surabaya pun, kan ada yang berasal juga, itu pasti belum mengenal lebih dalam tentang Universitas Erlangga. Dan di sini adalah waktu di mana kita bisa selain pengetahuan adalah menggunakan wawasan soal Universitas Erlangga sendiri biar gak nyasar waktu mau kuliah atau biar sebenarnya tahu aja Universitas Erlangga sebagai mahasiswa. Oke, jadi kurang lebih kalian udah tahu ya kalau misalkan Amerta ini ada waktu untuk kita bisa mengenal Universitas Erlangga dan juga orang-orang di dalamnya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya untuk Abdi selaku ketua pelaksana di Amerta 2024. Kira-kira kenapa ya Abdi tertarik untuk menjadi ketua pelaksana di Amerta 2024 ini? Oke, mungkin aku cerita dikit ya kenapa jadi kawaci tahun ini gitu. Kebetulan di tahun 2022 itu aku pernah jadi PK, tapi kalau aku tahun penting banget gitu, yang kebetulan ya apa ya yang perlu diurusin gitu, perlu dibantu, perlu dikenalkan tentang budaya itu gimana aja, budaya itu apa aja gitu. Nah kebetulan waktu itu saat pelaksanaan, aku pernah melihat orasi-orasi di fakultas, kemudian sama ketua fakultas sendiri waktu itu. Terus aku kayak tertarik, oh kok keren banget ya bisa orasi yang belum, itu kan mahasiswa barunya kan 8.000 lebih ya. Kok menarik gitu. Aku tahu kalau misalnya setiap tahun itu pasti nambah di wilayah kebetulan Pak ini kan bisa sampai angka 9.000 lebih kan. Dan jadinya aku kayak aduh apalagi gitu bisa orasi atau mungkin bisa ngomong di depan 9.000 mahasiswa lebih. Dan juga aku tadi sih sempat dibilang sama dia ya kalau saya kan mahasiswa baru ini kan nggak cuma di Surabaya gitu kan juga kalau Surabaya. Maksudnya juga aku dari Surabaya nih lama dari ini. Jauh banget. Tapi dari TB jadinya kayaknya kalau yang mahasiswa yang orang Surabaya kayaknya udah mulai tahu lah ya udah gitu kayak gimana gitu. Kalau yang luar kan cukup ya sama sekali nggak pakai gambar sama kayak aku dulu nggak usah di gambar. Jadinya aku punya inisiatif lagi untuk gimana caranya aku juga memperkenalkan udara ini selain dari teman-teman yang di Surabaya maupun di Surabaya gitu. Berarti kami ini udah sangat proper ya dari segala experience dan lain sebagainya gitu. Kalau Fania sendiri gimana? Perasaannya menjelang Amerta tahun 2024 nih, dan dia udah sejauh apa persiapan atau ospek gitu sekarang ya? Sebenarnya kalau Perasaannya kan ini tuh satu hal yang aku gak bisa bayangkan. Saya nggak pernah accident sama sekali. Dan pastinya juga sama yang namanya
orientasi sekolah. Oh iya. Bedanya jauh juga kan, jadi ketemunya sama ribuan mahasiswa baru, sedangkan waktu itu cuma ratusan doang. Jadinya aku belum ada gambaran, tapi pastinya rasa excited ada, rasa nervous juga ada. Pokoknya sampai ada di antara bagian takut, deg-degan itu campur banget. Dan kalau soal persiapan karena masih agak lama ya sebenarnya kalau itu soal bulan. Tapi yang pastinya persiapan yang sudah ada adalah untuk saling kenal sama mahasiswa yang baru yang lainnya. Karena sebenarnya kalaupun kita masih kayak ini dengan di sana, sebenarnya masih ada satu dua teman yang sama-sama merasakan hal yang sama. Betul. Jadi kenalannya waktu kesehatan kemarin. Terus ada yang juga kenalan lewat grup pastinya, lewat Telegram juga. Jadi beneran macam-macam banget kalau kenalan. Wah, kalau ngomongin Amerta itu kita jadi inget masa-masa dulu kan. Masa-masa kita masih dulu-dulunya. Itu udah jelas banget karena kalau Amerta itu kita bisa mengenal relasi. Benar. Dari fokus saya. Benar banget. Kita bisa tahu lingkungannya itu kayak gimana aja, gitu. Orang-orangnya kayak gimana. Dan Amerta itu tapi juga jadi salah satu momen yang kita gak bisa lupain. Seumur hidup. Seumur hidup ya? Iya, seumur hidup. Seumur hidup bro. Benar. Nah kalau misalnya kita bicara Amerta tahun ini, kira-kira rangkaian kegiatannya itu seperti apa? Oke, kalau bahas Amerta ya, biasanya rangkaian-rangkaian yang selalu ada itu, biasanya Amerta itu kan antara kalau nggak 3 hari, 4 hari, tapi cuma bisa gitu doang biasanya di masa Amerta ini. Biasanya itu kalau ada itu, ini kayaknya panitia dapat spill langsung nih, bukan nih. Masih itu saja Jadi kebetulan kalau saya ada pertama itu namanya Amerta Jaya, terus kalau selanjutnya itu ada Amerta Cendera Buka, baru biasanya terakhir itu namanya Amerta ABCK. Biasanya kalau Cendera Buka itu ada satu atau Cendera Buka dua, cuman kemungkinan besar kalau ini kayaknya ada satu Cendera Buka. Jadi yang kalau kegiatan biasa ada itu, kayak tadi aku bilang ya, proses macam gitu, terus KOC pertama dia, nanti ada kayak display UKM, seterusnya itu ada kayak ngambil Garuda atau kelompok biasanya kan, terus ada XD gitu, nanti ada pembahasan isu-isu faktual gitu, terus sama konser di akhir. Nah, saya berdua nih sama-sama Cila, bahwasanya kayaknya ingin terus ya, dan juga kayaknya gak bakal dilupakan gitu Amerta ini, karena kebetulan juga Amerta kan dari masa-masa Amerta aja artinya abdi gitu, jadi udah wajar kalau saya gak bakal bisa dilupain Amerta ini. kayak mana nih? Waduh. Bisa aja Zalfa ini. Jadi Amerta itu memang apa ya, kegiatannya itu cukup padat dan juga banyak banget rangkaian-rangkaiannya kayak tadi yang disebutin kayak Hendra, terus ada yang juga dan pasti belum capek tapi tetap seru ya. Seru pastinya. Nah, ngomongin soal capeknya dan juga pelaksanaan yang padat nih buat Fanya sendiri. Fanya kan sekarang sebenarnya lagi content creating ya. Nah, pasti bakal challenging nih untuk mengatur dari menjadi maba sendiri yang banyak tugas, banyak kegiatan dan juga pekerjaan Fanya sebagai content creator. Kira-kira gimana sih cara Fanya untuk mengatur itu semua? Oke, jadi mungkin aku cerita sedikit. Sebenarnya Ini adalah satu hal yang aku juga pikirin, karena aku kan habis ini juga mau ke Korea buat sama school. Dari situ aku juga mikirin, wah ini nanti Amerta ini gimana ya? Apalagi aku kalau ini baru Agustus awal, jadi itu pasti mepet banget ya buat aku mempersiapkan dari awal. Tapi dari situ aku sadar bahwa kan sekarang ada board ya, yang aku bisa melaksanakan di mana aja sebenarnya. Jadi aku bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari waktu di Korea ataupun waktu sekarang juga. Tapi kalau simply as aku bagi waktu buat sehari-hari lah, itu biasanya aku bagi waktu atas dasar prioritas saja. Karena menurut aku dan dari aku sendiri, aku tuh nggak bisa ngomongin nulis di diary yang orang biasanya nulis diary-nya seminggu harus ngapain aja, itu tuh nggak bisa. Karena ini antara lupa atau nggak ada karena gue kerjain. Jadi aku nentuin aja prioritas yang mana. Sebenarnya as simple as that itu sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Karena kalau kita jalanin semua kegiatan kita jadi satu waktu, itu menurut aku hasilnya kayak gak sesuai yang kita inginkan. Jadi yang penting tahu prioritasnya aja. Tahu prioritas aja ya. Teman-teman mahasiswa baru angkatan 2024, Fanya sudah sangat proper dan sangat membuat plan yang banyak ya untuk persiapan angkatan tahun
2024. Jadi teman-teman maba 2024 harus lebih antusias nih untuk mengikuti Amerta tahun 2024. Nah, kita kembali lagi nih, bicara soal internal Amerta-nya. Kira-kira inovasi apa nih kami yang membedakan Amerta tahun 2024 ini dengan Amerta sebelumnya? Oke, kalau bahas inovasi kayaknya kalau bisa semua ya, bisa semua dulu. Pastinya banyak banget dari kebetulan teman-teman panitia saat ini juga lagi masyarakat. Kira-kira inovasi yang berbeda tahun 2024 setelah tahun sebelumnya itu apa aja? Cuman mungkin bisa aku bilang ya, kebetulan tahun ini tema dari Amerta sendiri itu mengusung tentang keberagaman. Nah, keberagaman inovasi ini adalah saya kita pengen mengenalkan Amerta ini adalah gerbang awal dari proses lalu nanti akan melihat bahwa saya ada beragam suku, beragam budaya, beragam daerah dari teman-teman sahabatnya begitu. Terus apa aja begitu kira-kira inovasinya? Sebenarnya kita nggak ada yang tahu kemarin juga kayak SA gitu, cuman perbedaannya adalah nanti SA ini akan fokus terhadap daerah mereka masing-masing contohnya. Terus nanti Garuda-Garudanya biasanya kan dulu Garuda itu kan logonya udah dibuat sama Garuda sendiri masing-masing kan. Tahun ini kita nanti akan buat setiap Garuda itu nanti akan merepresentasikan setiap daerah. Nah, daerah yang ada di Indonesia. Kebetulan nanti ada 26 Garuda, nanti ada 26 daerah yang akan dibahas di tahun 2024. Nantinya terus logonya mereka pakai apa? Nanti logo mereka itu dibuat kayak masker per daerah gitu. Nah, itu jadi inovasi tahun ini. Nah, terus selanjutnya kayak nanti kita pengen ada parade sih. Parade terus nanti kayak mengikuti selama dia, kita fakultas nanti ada penyebutan dari fakultas mereka masing-masing. Karena kan banyak ya, kayaknya mungkin Fania itu sendiri visi kebetulan sama aku juga visi kan benar-benar mungkin belum tahu banget saya visi ini kayaknya identitasnya warna gitu atau mungkin ngapain aja sih di visi itu kan. Jadi kita pengen coba sambil menjalankan di fakultas juga, nanti ada tempat pelaksanaan di fakultas gitu. Terus kita pengen ada kayak penanaman pohon gitu. Tapi kan kalau tahun 2023 ya, atau 2023. Nah, kalau kemarin kan penanaman pohonnya kan ada kayak gitu gitu. Nah, cuman kalau tahun ini kita pengen melaksanakan penanaman pohonnya itu langsung di UNER itu langsung di UNER kebetulan. Kita udah coba koordinasi, kebetulan diakui maksudnya program sama pihak sekolah begitu. Karena kita pengen Amerta ini ya bukan cuma kegiatan hanya menyambut saja, tapi juga membukti bahwa saya Amerta ini ingin memperlihatkan bahwasanya UNER itu memiliki atau mendukung program seperti Green dan juga SDGs. Kebetulan kita mendukung SDGs poin 13 gitu, sama masker itu informasi. Soalnya ada lagi sih, cuma kayaknya itu biar rahasia dulu ya, secret dulu ya. Rahasia dapur ya. Iya, Disepedkan dulu lah, biar nanti surprise jadinya. Tapi dengerin inovasi ini bikin kita jadi tertarik. Amat tertarik. Dengan keseruan-keseruan. Iya, tapi keberagaman ya itu interesting banget sih. Apalagi ada paradigmanya, terus ada maksud-maksudnya kayak itu benar-benar inovasi yang luar biasa banget sih menurut aku. Oke. Nah, mungkin kira-kira harapan dari Fania seperti apa nih? Menjelang Amerta tahun 2024. Setelah aku mendapatkan spill sangat banyak nih sebenarnya. Ada banyak hal yang aku excited. Selain soal untuk mengenal Universitas Erlangga lebih dalam dan juga soal menambah relasi dengan teman-teman juga. Yaitu aku tertarik banget sama kegiatan yang pernah aku lakukan karena dari sejak beberapa tahun lalu, aku kan memang sering concern sama hal lingkungan. Jadi adalah itu suatu hal yang wah keren banget kalau misalnya kita lakukan bareng kami kan. Keringatnya bareng sih kayak langsungnya bareng tuh menurutku gak cuma kita langsung yang di dunia, tapi juga kita bareng-bareng sama teman-teman itu kayak apa sambil melakukan sesuatu yang sendiri dulu. Jadi itu yang selalu paling aku excited banget. Tapi sisanya aku juga masih excited karena aku gak tahu apa yang terjadi di sana. Hasilnya masih banyak banget. Contohnya itu cuma 20%-nya jadi kayak 20% apa ini? Bingung kan? Cuman yang pastinya apa yang ingin didapatkan adalah pelajaran yang tidak bisa dilupakan dari Amerta. Entah pelajarannya itu as simple as pelajaran sosial, pelajaran yang aku bisa dapat dari textbook, apapun itu, aku all of them I'm excited about it. Gimana kalau misalkan dari sudut pandang kami nih selaku ketua pelaksana
Amerta tahun 2020. Oke, mungkin ada banyak harapan ya tentunya aku kalau untuk Amarta dulu. Ini karena aku kebetulan angkatan topi, Amartanya online gitu. Sedih banget. Jadi ya aku perlu tetap sekolah gitu. Jadinya untuk Amarta ini untuk yang pagi ada juga untuk angkatannya gitu. Nah, ada banyak harapan sih sebenarnya untuk Amarta ini. Cuma mungkin bisa mereka adalah aku tadi bilang kalau misalnya tadi aku panitia angkatan 2022 di Amarta 2022 maksudnya. Di situ tema yang dibawa tentang kalau nggak salah ya cawan emas peradaban yang harga Indonesia dan dunia. Nah, yang maksudnya di situ mereka itu yang berkembang nanti dari Amarta ini akan melahirkan generasi emas di tahun 2025 yang belakang. Itu aku terinspirasi dari tema tersebut. Ini mana karena aku buat peradaban dengan harapan nantinya aku pengen di Amarta tahun 2024 ini di nanti masa Indonesia tahun 2024 ini akan melahirkan putra-putri peradaban baik daerah mereka masing-masing. Amin. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman narasumber kita yang sangat luar biasa. Mulai dari pembahasan persiapan Fania, kemudian inovasi-inovasi terbaru yang akan dipersembahkan pada tahun 2024. Aku yakin banget kalau teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton itu pasti juga ikutan penasaran. Jadi gak cuma Fania aja, pasti teman-teman yang dengar ini pasti juga ikutan penasaran. Dan tambah lagi inovasi-inovasi dari Kak Abdi yang semakin membuat kita excited. Bukan cuma kalian aja, pasti kita juga pengen tahu ya. Apalagi kalau misalkan kalian itu bisa mempersiapkan Amerta lebih lama lagi, mungkin kalian bisa lebih prepare lah Jadi itu ya teman-teman untuk episode pada kali ini. Jangan lupa tontonin terus kita pada episode selanjutnya. See you at ICA 2024. Bye bye.